Korps Kepolisian Perairan dan Udara yang selanjutnya disebut Korpolairut adalah unsur pelaksana utama yang menyelenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan dan udara Indonesia dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berada di bawah Baharkam Polri. Korpolairut Baharkam Polri membawahi dua direktorat, Direktorat Kepolisian Perairan, Direktorat Kepolisian Udara. Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disebut Ditpolair adalah unsur pelaksana utama yang bertugas membantu Kakorpolairut dalam rangka menyelenggarakan perlindungan, pengayoman dan pelayanan serta penegakan hukum di seluruh wilayah perairan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Melaksanakan pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam, musibah, serta menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kapal polisi yang berada di bawah Korpolairut. Proyek perubahan penulis berjudul Strategi Korpolairut Baharkam Polri dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan. Tujuan dari proyek perubahan yang berjudul Strategi Korpolairut Baharkam Polri dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan Indonesia adalah untuk pengawasan dan pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan Indonesia. Penyelundupan manusia di perairan Indonesia telah menjadi masalah yang semakin kompleks dan mengkhawatirkan, mengingat luasnya wilayah perairan yang dimiliki Indonesia serta letak geografisnya yang strategis. Perairan Indonesia sering dijadikan jalur utama oleh sindikat penyelundupan manusia yang melibatkan jaringan internasional, baik untuk tujuan perdagangan manusia, eksploitasi, maupun kejahatan transnasional lainnya. Provinsi Aceh yang terletak di bagian paling barat Indonesia secara geografis berbatasan langsung dengan Selat Malaka, sehingga menyebabkan Provinsi Aceh seringkali menjadi tempat mendaratnya imigran gelap etnis Rohingya yang berasal dari kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh, dengan tujuan utamanya menuju Malaysia untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Perjalanan WNA Rohingya dari Cox's Bazar menggunakan kapal kecil menuju kapal besar yang berada di tengah laut. Selanjutnya WNA Rohingya kembali dipindahkan ke kapal kecil sehingga sampai ke perairan Aceh, Indonesia. Hal ini menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan nasional, pelanggaran hak asasi manusia, dan integritas perbatasan negara, sehingga perlu dilakukan pencegahan dengan dilaksanakannya patroli perairan oleh kapal patroli Polri. Permasalahannya adalah, sampai dengan saat ini, implementasi patroli di wilayah perairan tersebut belum optimal. Dikarenakan dasar hukum penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan masih belum komprehensif, karena tidak secara khusus menangani kasus penyelundupan manusia dengan latar belakang pengungsi dari luar negeri, terutama terkait dengan perlindungan pengungsi dan penegakan hukum terhadap pelaku penyelundupan manusia. Aturan ini lebih berfokus pada penanganan pengungsi yang telah tiba di Indonesia, namun belum memberikan dasar hukum yang kuat untuk mencegah dan menindak penyelundupan manusia. KP Wisanggeni 8005 telah menjadi salah satu garda depan Polri dalam menangani penyelundupan manusia berlatar belakang pengungsi di wilayah perairan Aceh dan Sumatera Utara. Adapun strategi KP Wisanggeni 8005 meliputi patroli perairan secara rutin untuk memantau aktivitas ilegal, pelanggaran hukum, bahkan penyelundupan manusia di wilayah perairan, pembinaan masyarakat, seperti polisi RW, Binluh, dan Sambang Nusa. KP Wisanggeni 8005 dengan stakeholder maritim, panglima laut dan nelayan lokal yang bertujuan untuk bekerja sama dalam mendeteksi, mengidentifikasi, dan menyelesaikan masalah keamanan dan ketertiban masyarakat seperti destructive fishing dan penyelundupan manusia. Latihan bersama dengan stakeholder maritim untuk meningkatkan koordinasi, memperkuat kerjasama, mengasah kapabilitas operasional, memahami kebijakan yang berlaku, serta menguji dan memperbaiki respons dalam menghadapi tantangan atau situasi darurat di bidang maritim. Kerjasama lintas stakeholder maritim untuk meningkatkan koordinasi, efektivitas pengelolaan sumber daya, keamanan dan penegakan hukum di wilayah maritim, serta memastikan kelancaran aktivitas ekonomi dan perlindungan lingkungan laut.
Inovasi terobosan perubahan yang dilakukan pada jangka pendek adalah persetujuan Dirpolair untuk program strategi penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan. Draft PKS dengan stakeholder tentang peningkatan sinergi tugas operasional dan sumber daya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Draft SOP patroli penanganan pengungsi dari luar negeri di wilayah perairan, serta draft Perkaba. Proyek perubahan ini akan dilanjut pada jangka menengah meliputi persetujuan PKS, SOP dan Perkaba untuk program strategi penanganan penyelundupan manusia, penyusunan anggaran, integrasi data dan informasi antar stakeholder. Pada jangka panjang, meliputi pembentukan posko bersama, pembentukan satgas bersama, pengajuan tambahan personil, serta implementasi bersama stakeholder. Langkah-langkah inovasi jangka pendek yang telah dikerjakan merupakan dasar yang kokoh untuk mewujudkan proyek perubahan ini dengan memulai dari penyusunan draft strategis seperti PKS, SOP, dan Perkaba. Hasil ini dapat membangun fondasi kuat untuk kolaborasi lintas kerja stakeholder dan menjadi pijakan utama bagi keberhasilan implementasi pada jangka menengah dan panjang yang dapat meningkatkan pengawasan dan pencegahan masuknya imigran gelap ke Indonesia melalui wilayah perairan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Inspektur Jenderal Polisi Muhammad Yasin Kosasi, SIK MSI MTR Opsla, Kakor Polairut Baharkam Polri. Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan AKBP Kapten Nyoto Sabtono peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 31 tahun 2024 yang berjudul Strategi Korpol Airut dalam Penanganan Penyelundupan Manusia di Wilayah Perairan. Semoga dapat memberikan kontribusi dalam penanganan dan pencegahan penyelundupan manusia di wilayah perairan Indonesia. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Brigadir Jenderal Polisi Hero Hendrato Baktiar, Dirpolair Korpol Airut Baharkam Polri. Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan AKBP Nyoto Sabtono peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 31 tahun 2024 yang berjudul Strategi Korpol Airut dalam Penanganan Penyelundupan Manusia di Wilayah Perairan. Semoga dapat memberikan kontribusi dalam penanganan dan pencegahan penyelundupan manusia di wilayah perairan. Saya ucapkan kepada AKBP Nyoto Sabtono sukses dalam sekolahnya dan segera bergabung ke Korpol Airut Baharkam Polri. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy, MRMN, MM, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan AKBP Kapten Nyoto Sabtono beserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 31 tahun 2024 yang berjudul Strategi Korpol Airut dalam Penanganan Penyelundupan Manusia di Wilayah Perairan. Saya Safar Muhammad Godam, SHMH, Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian. Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan AKBP Kapten Nyoto Sabtono peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 31 tahun 2024 dengan judul Strategi Korpol Airut dalam Penanganan Penyelundupan Manusia di Wilayah Perairan. Saya Ferry Zakiar Muslim, Esos MM, Direktur Interdiksi pada Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan AKBP Kapten Nyoto Sabtono peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 31 tahun 2024 yang berjudul Strategi Korpol Airut dalam Penanganan Penyelundupan Manusia di Wilayah Perairan. Saya Nuris Rodin, Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan Saudara AKBP Kapten Nyoto Sabtono peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan ke-31 tahun 2024 yang berjudul Strategi Korpol Airut dalam Penanganan Penyelundupan Manusia di Wilayah Perairan. Saya
Laksma TNI Octavianus Budi Susanto SH MSI MTR Usla, Direktur Operasi Laut Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan AKBP Kapten Nyoto Sabtono, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 31 tahun 2024 yang berjudul Strategi Kapolairut dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan. Saya Brigjen Pol Dr. Andes Marzuki Alibasa, MM, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan dari AKBP Kapten Nyoto Sabtono, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 31 tahun 2024 yang berjudul Strategi Korpolairut dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan. Saya Kombes Pol Wahyu Priatmaka SK, Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Aceh, dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan AKBP Kapten Nyoto Sabtono serta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 31 tahun 2024 yang berjudul Strategi Korpolairut dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan. Saya Kolonel Laut Muslim SEMH, Kepala Staf Puskamla Warpada 1. Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan AKBP Kapten Nyoto Sabtono, beserta pelatihan kepemimpinan nasional 32 Angkatan 31 tahun 2024 yang berjudul Strategi Korpolairut dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan. Saya AKBP Erwan SHMH selaku Kapolres Sabang, dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan dari sahabat kami, kakanda kami, senior kami, Bapak AKBP Kapten Nyoto Sabtono sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan ke-31 tahun 2024 dengan judul Strategi Korpolairut dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan. Saya Andri Norman, APMSI, PJ Wali Kota Sabang. Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan AKBP Kapten Nyoto Sabtono, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 31 tahun 2024 yang berjudul Strategi Korpolairut dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan. Saya Muksin Miroza, AMDM SHMH selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sabang. Dengan ini menyatakan dukungan sepenuhnya atas proyek perubahan dari saudara AKBP Kapten Nyoto Sabtono selaku peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 31 tahun 2024 yang berjudul Strategi Korpolairut dalam penanganan penyelundupan manusia di wilayah perairan. Terima kasih. Semoga dapat memberikan kontribusi dalam penanganan dan pencegahan penyelundupan manusia di wilayah perairan Indonesia. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih, sukses selalu. Terima kasih, sukses selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.